Sudah siap kan anunya? Kamu aja dulu. Apa namanya? Siapkan anunya, bahan presentasinya. Ya, Pak. Saya kasih share-nya nih. Ke Najib aja kasih Pak. Najib yang share nanti, Pak. Kelompok 2 siapa? Saya, Pak. Kelompok 2 siapa nih? Saya kelompok 2, Pak. Namanya? Siapa nih? Vicky, Pak. Hah? Vicky, Pak. Udah hadir? Kawannya? Kawannya Miftahul Ifkar, Pak. Hah? Miftahul Ifkar, Pak. Belum hadir ya? Kawannya. Ini udah hadir Najib? Ya, Pak. Ya. Kamu kelompok 1 kan? Ya, Pak. Ya. Coba presentasi. Baik, Pak. Ya, silakan. Ya. Fauzan yang buka, Pak. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah Bapak dan teman-teman semua, hari ini kami berdua, Fauzan Erlangga dan M. Najib Pratama dari kelompok 1 akan menampilkan presentasi mengenai rangka dan bodi kendaraan penumpang. Baiklah, nomor 1 sampai 3 akan saya jelaskan sendiri sebagai Erlangga dan seterusnya akan dijelaskan oleh Najib. Yang pertama, soal pertama yaitu jelaskan dan ceritakan fungsi dan prinsip kerja sistem komponen utama tersebut. Rangka atau chassis adalah struktur pendukung utama kendaraan dan juga dikenal sebagai frame. Chassis rangka menanggung semua tekanan pada kendaraan baik dalam kondisi statis dan dinamis. Dalam kendaraan ini dianalogikan dengan kerangka pada organisme hidup. Asal-usul kata chassis atau rangka terletak pada bahasa Prancis. Setiap kendaraan baik itu roda 2 atau mobil atau truk memiliki rangka-rangka. Untuk soal nomor 2, jelaskan dan ceritakan fungsi kerja sistem komponen utama tersebut. Bagian mobil terbagi dalam 2 bagian besar, yaitu bodi dan chassis. Bodi adalah bagian dari kendaraan yang dibentuk sedemikian rupa, pada umumnya terbuat dari bahan plat logam atau steel plate yang tebalnya antara 0,6 mm sampai 0,9 sebagai tempat penumpang ataupun barang. Sedangkan chassis adalah bagian dari kendaraan yang berfungsi sebagai penopang bodi dan terdiri dari frame atau rangka, engine atau mesin, powertrain atau pemindah tenaga, wheels atau roda-roda, steering system atau sistem kemudi, suspension system atau sistem suspensi, brake system atau sistem rem, dan kelengkapan lainnya. Berdasarkan pada konstruksi tempat menempelnya bodi dan pada rangka, maka terdapat 2 jenis konstruksi bodi kendaraan, yaitu konstruksi komposit atau terpisah dan konstruksi monocoque atau menyatu. Lanjut, Jep. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 konstruksi tadi, yaitu yang pertama konstruksi terpisah atau composite. Konstruksi terpisah atau composite merupakan jenis konstruksi bodi kendaraan di mana bodi dan rangkanya terpisah. Pertautan atau penyambungan antara bodi dan rangka menggunakan baut atau mur. Untuk meningkatkan kenyamanan saat digunakan, maka di antara bodi dan rangka dipasang karet sebagai alat peredam getaran. Yang kedua yaitu konstruksi menyatu atau monocoque. Merupakan jenis konstruksi bodi kendaraan di mana bodi dan rangka tersusun menjadi satu kesatuan.
Notation ini menggunakan prinsip kulit telur, yaitu merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga semua beban terbagi rata pada semua bagian kulit. Yang ketiga, jelaskan dan uraikan sub-sub komponen apa saja yang terdapat pada sistem komponen utama tersebut. Baiklah, komponen tambahan tersebut antara lain, yang pertama, unit lantai bodi. Saya dapat dilihat pada gambar. Nomor 1 menggambarkan unit lantai bodi. Yang kedua, rangka bodi samping. Yang ketiga, dudukan kaca depan. Yang keempat, cowl panel. Yang kelima, unit rumah roda depan. Yang keenam, bodi dudukan engsel. Yang ketujuh, roof panel. Yang kedelapan, dudukan kaca belakang. Yang sembilan, dudukan radiator. Dan 10, dash panel. Jip nampak, Jip? Ya, dah. Dilanjutkan oleh Najib. Pada Najib, silakan. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat. Tentukan jenis material yang digunakan dan pembebanan yang dialaminya, atau kekuatan yang diperlukan untuk setiap komponen yang disebutkan di poin 3. Jadi jenis material yang digunakan secara umum yaitu ialah logam. Logam adalah material yang mempunyai daya hantar listrik yang tinggi dengan sifat konduktor yang baik dan tahan terhadap temperatur tinggi, mempunyai titik didih tinggi, keras, mengkilap, dan tidak tembus cahaya, dan dapat dideformasi. Terdiri dari dua, yaitu logam alloy ferros dan non-ferros. Logam terbentuk dari kombinasi unsur-unsur logam, mengandung banyak elektron bebas atau elektron tidak terlokalisasi, yakni elektron yang tidak terikat pada atom tertentu. Banyak sifat logam berkaitan langsung dengan rapat elektron bebas tersebut. Logam merupakan pengantar listrik dan panas yang sangat baik. Itu tidak transparan terhadap cahaya, tampak, mudah digosok, keras tapi mudah dibentuk. Contohnya adalah besi, baja, aluminium, zinc. Ya. Sifat logam antara lain ialah ulet, kuat, dan keras. Aplikasinya contohnya adalah cutting tools, alat rumah tangga, dan aplikasi struktural. Jadi logam yang digunakan sebagai bahan teknik terbagi menjadi dua, yaitu logam berbahan dasar ferro atau besi, dan logam yang tidak berbahan dasar ferro atau non-ferro. Logam yang berbahan dasar ferro dibagi menjadi ferro, yaitu logam dengan unsur penyusun utamanya adalah besi, yang terbagi menjadi yang pertama yaitu baja. Baja adalah paduan antara besi dan karbon. Karbon maksimum dari baja adalah 2,1%. Karbon di dalam baja membentuk karbida besi atau Fe3 atau sementit. Baja merupakan logam dengan unsur penyusun utamanya adalah besi dan karbon dengan kadar karbon antara 0,02% sampai 2,1%. Baja ini terdiri dari baja karbon, yaitu berdasarkan komposisi kimia dapat dibagi menjadi baja karbon rendah atau low carbon steel dengan kadar karbonnya 0,02% sampai 0,2%. Selanjutnya baja karbon menengah, yaitu medium carbon steel dengan kadar karbon 0,2% sampai dengan 0,5%. Contohnya itu roda gigi dan poros. Dan selanjutnya ialah baja karbon tinggi atau high carbon steel dengan kadar karbon 0,5% sampai dengan 2,1%. Contohnya spiral, dawai, dan cetakan tempa. Selanjutnya adalah baja paduan atau alloy steel. Baja paduan adalah baja yang diperoleh dari pemaduan dua unsur atau lebih untuk mendapatkan sifat mekanik tertentu yang diinginkan. Baja terdiri dari unsur besi ditambah karbon, tetapi dalam pembuatan baja tersebut ditambah unsur-unsur paduan yang bisa mempengaruhi. Najib, saya potong ya, sebentar ya. Jadi semua yang Anda sampaikan ini benar nih, bahwa tadi apa namanya, tapi penjelasan ini kan udah kita kuliahkan di kuliah material teknik. Jadi saya rasa nggak perlu nih dijelaskan detail nih. Cukup Anda sebutkan saja tadi bagian-bagian material yang digunakan apa, itu tidak pula disebutkan komposisinya sekian apa sekian. Nah, kenapa Anda pilih material ini? Nah, itu yang jelaskan, perlu dijelaskan. Jadi detail seperti ini ya baik untuk kelompok lain berikutnya seperti ini juga ya. Jangan terlalu detail. Kalau ini detail lama nanti selesainya nih.
Jadi kamu jelaskan aja untuk rangka ini material yang digunakan ini jumlahnya segini gitu. Nah, itu gitu itu. Nah, nanti supaya langsung Anda bisa menghitung berapa ongkos materialnya. Kan yang penting sekarang kan kita memilih material itu tadi kan memilih proses itu salah satu kategorinya adalah ongkos material kan. Nah, langsung aja ke sana itu. Nah, berapa material kira-kira diperlukan. Tak perlu pula Anda jelaskan seperti orang kuliah seperti ini itu. Komposisinya sekian apa ini kan semua kita udah tahu semua itu. Kalau baja itu ada terbagi berapa kita udah tahu semua. Jadi langsung aja untuk material ini apa saja material yang diperlukan untuk rangka tuh. Bagian ini diperlukan material sekian ya bagian ini. Yang seperti Anda sebutkan tadi, bodi itu kan terdiri dari subkomponennya ada 10 tadi kan. Nah, mulai dari subkomponen 1 diperlukan material ini, jumlah ini itu. Langsung aja seperti itu, enggak perlu pula dijelaskan yang ini. Gitu. Jadi seperti itu ya. Ya, silakan lanjut itu. Ini dalam laporan nanti perlu, kalau untuk presentasi nggak perlu nih. Dalam laporan memang diperlukan nanti nih, ya. Ya, Pak. Ya. Oke, silakan lanjut. Baik, Pak. Ya. Jadi material yang dipilih untuk body itu baja karbon, Pak. Nah, Apa jelaskan dipilih baja rinciannya karbon? untuk tadi Anda jelaskan ada 10 subkomponen ya kan, yang baja karbon yang mana saja gitu. Apakah semuanya baja karbon gitu untuk rangka itu? Nah, Anda jelaskan satu persatu baja material mulai dari satu itu material yang digunakan apa dan berapa jumlahnya dan berapa harganya. Langsung aja gitu. Oh, betul. Nggak perlu pula Anda jelaskan material baja ini, baja apa karbon ini itu kan semua orang udah tahu nih. Nggak perlu Anda jelaskan lagi. Gitu. Oke, ya. Dia mulai dari lantai bodi. Lantai bodi itu apa? Bentuk materialnya seperti apa? Jenis materialnya apa? Kemudian harganya berapa? Ya. Kenapa ini dipilih? Ya karena dia material ini kekuatannya sekian, sedangkan beban yang ditanggung oleh lantai itu sekian. Jadi material ini cocok untuk itu. Seperti itu gitu. Baik, Pak. Ya. Jadi material dasarnya itu sebagian besar dipakai itu adalah baja karbon, Pak. Ya, Jadi karbon ya. baja karbon. Kenapa baja karbon dipilih? Yang pertama itu kekuatannya itu tinggi, Pak. Itu Ya. Apa namanya? Ultimate tensile strength-nya itu tinggi, Pak. Salah satunya. Dan ketangguhannya itu tinggi. Yaitu kemampuan dari material tersebut menyerap energi sebelum dia gagal, Pak. Ya. Jadi pada unit antibody yang pertama nih yang dipakai itu baja karbon, Pak. Spesifiknya baja karbon apa itu? Biasanya itu baja karbon rendah sampai medium, Pak. Medium. Rendah Ya, atau Anda sebutkan detailnya jenisnya apa maksudnya nama bajanya apa itu? Itu kan masih umum itu. Baja karbon medium rendah itu kan masih umum. Yang lebih detailnya sepertinya IC 1140 misalnya. Atau S45C atau ST37 itu kan lebih detail itu. Sehingga nanti di pasaran bisa Anda tentukan harga ini sekian, dibutuhkan sekian itu. Jadi jangan umum seperti itu gitu. Oke, kalau belum Anda cari itu sebagai catatan bagi Anda, jelas seperti itu nanti anunya. Jadi supaya kita bisa menghitung dan memprosesnya gitu. Itu makanya lebih detail itu. Kalau masih umum kita nggak dapat gambaran gimana biayanya material itu. Untuk memilih material itu kan kita yang jelas materialnya bisa dibentuk, diproses gitu kan. Jadi harus Anda sebutkan sifat teknologi yang diperlukan untuk lantai itu apa. Sifat teknologinya mungkin ya mampu bentuknya, mampu las, Pak. Iya, segala macam mampu las kalau memang dibutuhkan las itu kan. Jadi pokoknya itu penting itu. Mampu mesinnya, itu yang penting yang kita perhatikan karena semua proses yang akan dipilih nanti kalau seandainya Anda melibatkan beberapa proses, Anda harus
tahu juga material itu mampu prosesnya gitu. Proses apa? Misalnya proses pemesinan, proses pembentukan, proses las. Nah, jadi harus tahu dari material itu. Ya tentu sebelum tahu mampunya itu kita harus tahu dulu jenis materialnya. Kalau jenis material tidak diketahui, gimana kita mengetahui mampunya gitu. Nah, baru nanti diproses gitu, diproses. Nah, kalau udah tahu jenis material kan kita tahu juga harganya nanti gitu. Nah, apalagi nanti jumlahnya berapa diperlukan, sehingga harganya sekian gitu. Baru kita bisa memilih gitu bahwa material ongkos materialnya ya seperti ini gitu. Enggak, itu. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya. Lanjut ya. Jadi Pak, selanjutnya pembemanan pada materialnya itu diantaranya terbagi atas yang pertama pembemanan statis, yaitu pengujian dengan pembemanan dilakukan dengan beban konstan setiap perubahan waktu kepada suatu material. Jadi berapa lamanya pengujian jumlah beban yang diberikan pada materi itu tetap sama. Contohnya uji tarik, uji keras, uji tekan, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu pembebanan dinamis. Jadi pada rangka bodi itu terdapat pembemanan statis dan pembebanan dinamis. Pembebanan dinamis ini adalah pengujian lakukan dengan memberikan beban yang berbeda setiap perubahan waktu kepada material tersebut. Jadi setiap perubahan waktu yang terjadi, beban yang diberikan pada material harus berbeda. Itu contohnya ialah jelelah. Dan terakhir itu pembebanan impak. Pengujian dengan pembebanan impak adalah pengujian yang dilakukan dengan memberikan beban secara kejut atau tiba-tiba kepada suatu material. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pembebanan ini sangat sedikit sekali. Yaitu contohnya uji impak. Selanjutnya ialah jelaskan dan ceritakan proses atau kombinasi proses manufaktur yang digunakan untuk setiap sub-komponen yang dijelaskan di poin 3. Jadi kombinasi proses manufaktur dari material tersebut yaitu baja karbon. Yang pertama ialah forming atau pembentukan. Yaitu merupakan proses yang dilakukan dengan cara memberikan perubahan bentuk kepada benda kerja. Perubahan bentuk ini dapat dilakukan dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Jadi sekali lagi ya, jadi tidak usah Anda jelaskan ini. Saya udah tahu nih kan. Dan kawan-kawan Anda sudah tahu proses forming ini gitu. Baik, Pak. Ini langsung aja. Jadi kombinasi proses manufaktur itu baja karbon. Nah, ini untuk baja. Nggak usah. Anda rubahlah stylenya. Jangan menjelaskan lagi gitu. Karena kan ini semuanya. Anda langsung aja tadi untuk proses. Ini kan belum spesifik nih baja karbon. Masih umum nih. Anda jelaskan untuk bagian nih. Anda jelaskan per subkomponen tadi itu. Kan udah jelas tadi subkomponennya ada 10. Jadi Anda mulai kan dari itu cara menjelaskannya. Tidak umum-umum semua. Ini kan umum semua ini. Anda tuh kuliahnya pemilihan bahan dan proses. Jangan menjelaskan ini lagi. Ini Anda menjelaskan apa itu forming, apa itu joining. Tidak perlu nih. Semua orang udah tahu nih. Apalagi saya udah tahu nih semuanya. Tidak perlu Anda jelaskan ini. Jadi yang perlu Anda jelaskan dari setiap komponen tadi, ya. Contohnya tadi yang satu apa tadi? Jadi kalau PowerPoint presentasi itu enggak perlu tulisan-tulisan banyak ini. Anda cukup gambar-gambar, tapi Anda berbicara di gambar itu gitu. Cukup gambar Anda yang satu tadi aja. Mana tampilkan gambar tadi. Itu. Kalau ini kerja Anda membaca aja ini, enggak tahu maksudnya apa. Nah, Anda mulai dari unit lantai bodi gitu. Nah, Anda bercerita mengenai unit lantai bodi. Unit lantai bodi ini terletaknya pada bagian sini awalnya kan. Nah, kemudian materialnya tadi jenisnya ini gitu kan. Nah, prosesnya nanti ini ya. Jadi mulai dari situ itu. Jangan Anda cerita lagi forming itu adalah itu ya enggak perlu itu di sini ini di kuliah presentasi. Jadi perhatian juga untuk yang lain ya, untuk presentasi berikutnya jangan seperti ini gitu. Anda menerangkan lagi gitu. Jangan menerangkan lagi. Anda tuh ditugaskan untuk memilih bahan dan proses itu. Dengan asumsi Anda udah mengetahui semuanya gitu.
Apa itu proses forming, proses apa, itu udah tahu Anda semua. Jenis-jenis bahan Anda tahu semua. Tinggal Anda aplikasi di rangka bodi ini apa. Itu. Apa yang diperlukan sehingga nanti Anda bisa memilih proses yang cocok untuk rangka bodi ini. Jadi per subkomponen itu Anda jelaskan. Nah, nanti Anda total semuanya. Ongkos materialnya berapa, untuk 10 komponen itu totalnya berapa. Nah, nanti prosesnya apa saja untuk setiap komponen ini. Nah, setiap proses nanti berapa biayanya. Kan itu yang jadi kriteria pemilihan nanti. Saya udah wajibkan tiga ini harus ada. Waktu kita kriteria pemilihan 3, boleh lebih dari 3 itu. Tapi yang 3 ini harus ada Anda ambil sebagai kriteria pemilihan. Yaitu 1, ongkos material, ongkos produksi, dan waktu produksi. Jadi 3 kriteria itu dalam pemilihan proses harus masuk ke 3 kriteria. Boleh Anda tambahkan yang lain. Misalnya Anda tambahkan yang lain itu adalah kemudahan operasional misalkan, atau mudah diperbaiki gitu kan. Nah, itu boleh juga itu kriteria. Ya, pokoknya nanti keseluruhan kriteria itu nilainya 100% itu bobotnya. Jadi seperti itu, jangan menjelaskan tadi. Gitu. Lama jadinya menjelaskan itu. Gitu. Yang utamanya enggak kelihatan di sini itu. Itu proses pemilihan, prosesnya enggak kelihatan di sini jadinya. Gitu. Hanya menjelaskan itu ya. Ini tidak perlu dijelaskan ya, Anda sebutkan saja. Jadi apa? Proses untuk bodi lantai, lantai bodi apa saja. Nah, sebutkan prosesnya ini gitu kan. Mulai dari ditekuk atau di apa, kemudian dilas itu ya. Nah, kemudian di apa itu. Nah, Anda sebutkan nanti biayanya berapa, waktunya berapa, itu saja itu. Tidak menjelaskan lagi itu. Jangan seperti orang kuliah itu. Menjelaskan itu. Oke? Baik, Pak. Ya. Oh, jadi saya akan menampilkan sebuah video pada pertanyaan yang nomor 5 nih, Pak. Bentar, Pak. Ini contohnya, Pak. Prosesnya. Jadi yang pertama itu ada gulungan baja itu, Pak. Untuk bodinya. Selanjutnya itu ditempa oleh mesin itu, Pak, ditekan. Oke, jadi semuanya kita udah tahu nih prosesnya, di stop aja videonya. Lama nanti jadinya, ya. Jadi Anda cerita lah masing-masing itu. Kan prosesnya udah jelas, ada proses penempaan itu, ya. Atau Ya, apa? Nah, selanjutnya pertanyaan yang ke-6, Pak. Buat beberapa alternatif minimal 3 kombinasi proses untuk sistem komponen utama.
dan setiap alternatif lakukan perhitungan desain dan pembuatan yang diperlukan sesuai dengan kriteria yang dipergunakan. Jadi 3 kombinasi proses di sini antaranya yang pertama ialah rolling, misalnya forming dan last. Yang kedua forging yaitu tempa, last dan assembly. Dan yang ketiga yang dipilih yaitu rolling, forging atau tempa, last dan assembly. Jadi rolling itu kan tadi bodinya merupakan terbuat dari gulungan baja Pak, yang telah di rolling. Itu proses penekanan untuk mengurangi ketebal material. Selanjutnya itu deforming atau tempa, itu proses deformasi di mana benda itu benda kerja itu ditekan di antara dua die atau cetakan. Setelah itu pengelasan yaitu sambungan beberapa batang logam dengan menggunakan energi panas. Selanjutnya yang terakhir yaitu assembly, itu proses perakitan adalah sebuah produksi di mana input dasar digabungkan untuk membuat outputnya diubah menjadi output, Pak. Ya. Dan selanjutnya pertanyaan ketujuh yaitu lakukan pemilihan alternatif sesuai dengan kriteria yang diinginkan dari sistem komponen utama tersebut. Minimal ada 3 kriteria yang dikemukakan dari aspek ongkos material, ongkos produksi, dan waktu produksi, dan aspek lain. Masing-masing kriteria sebutkan karakteristik terbaiknya. Jadi yang pertama itu kriterianya yaitu adalah ongkos material. Bahan baku material yang digunakan itu adalah baja karbon, dan baja karbon Ini udah tahu nih. Cuma sekarang gimana Anda menghitung ongkos material ini gimana caranya? Itu sekarang pertanyaannya. Ya caranya tuh pertama itu Pak ditentukan kualitasnya dulu Pak. Kualitasnya itu diantaranya tuh seperti sifatnya yang mudah dibentuk, mampu mesin yang baik dan mampu baik tuh Pak. Itu kalau setelah kita jamin kualitasnya itu barulah bisa kita tentukan berapa harganya tuh Pak. Terkadang kamu lakukanlah itu. Berapa? Itu. Ya Pak. Ya. Itu ceritanya. Ini dalam laporan enggak apa-apa kamu buat seperti ini. Cuma karena sekarang kita presentasi. Presentasi itu kan poin-poin itu. Jadi beda presentasi dengan laporan. Laporan itu memang harus detail seperti ini. Lengkap. Kalau presentasi, kita nama aja PowerPoint ya. PowerPoint itu kan namanya poin-poin saja. Poin-poin yang punya power gitu kan. Artinya poinnya sedikit tapi powernya besar itu. Powernya besar itu artinya Anda bisa menjelaskan lebih banyak itu. Maksudnya PowerPoint ini, ya kan? Jadi seperti itu. Jangan presentasi itu hanya membaca apa yang ditulis di slide, jangan itu. Jadi harus menjelaskan apa yang kamu tulis itu. Gitu. Untuk menjelaskan itu tidak perlu tulisan yang banyak-banyak ini. Jadi selain kamu ngomong lama jadinya orang memperhatikan tulisan ini jadinya. Yang penting itu poin-poin saja gambar itu. Ya dimulai tadi ya Anda katakan ada 3 alternatif. Mana 3 alternatif tadi? Mana 3 alternatif yang kamu buat tadi? Ongkos material Pak, ongkos produksi. Ya. Yang slide sebelumnya. Nah, ini kan 3 poin ini aja yang tampilkan dalam slide. Nah, Anda bercerita untuk rolling ini apa saja yang di rolling nanti kan bagian dari 10 subkomponen tadi apa saja yang di rolling gitu kan. Nah, yang di rolling ini ya, maka ongkos rollingnya sekian, itu yang keluar itu. Nah, kemudian berikutnya forming itu. Apa saja yang di forming itu. Nah, keluar pula ongkosnya. Nanti last. Nah, apa saja yang di last keluar pula ongkosnya gitu. Tidak bercerita prosesnya itu. Nah, jadi Anda total, katakanlah nanti ini dapatnya 18 juta misalnya kan. Alternatif kedua seperti itu juga. Untuk materialnya saja baru tuh, ongkos material saja, ya ongkos prosesnya saja dulu tadi itu. Nah, sekalian dengan waktunya. Jadi Anda cari waktunya. Untuk rolling itu berapa waktu yang dibutuhkan, forming berapa waktu dibutuhkan. Jadi kita langsung kepada kriteria pemilihan yang Anda lakukan. Langsung Anda hitung itu sekali gitu. Jadi seperti itu gitu. Jangan bercerita rolling ini adalah ini. Orang udah tahu rolling itu, udah tahu orang prosesnya. Nggak perlu Anda cerita lagi.
Ini anggapannya kuliahnya kan Anda udah melakukan kuliah teknik manufaktur, jadi tidak perlu Anda jelaskan lagi apa itu rolling gitu. Semua orang Anda anggap udah tahu semua itu mengenai proses ini. Yang perlu Anda sampaikan di sini tadi kriterianya adalah ongkos dan waktu produksi serta ongkos material. Itu yang perlu Anda jelaskan, berapa ongkosnya, berapa jumlah yang dibutuhkan kalau untuk ongkos material kan. Nah, kalau nggak tahu jumlah yang dibutuhkan, tentu nggak tahu kita ongkosnya berapa. Gitu. Jadi seperti itu ya. Gitu ya. Nah, yang Anda cerita lah yang 3 itu. Mana tadi yang 3 itu? Kalau Anda cerita semua ini lama ya di presentasinya. Kapan orang bertanya lagi itu kan? Yang dijelaskan yang orang udah tahu semua, tidak perlu lagi dijelaskan. Gitu. Anda cerita lah di sini mulai dari rolling forming itu. Gimana kamu buat ceritanya? Rolling forming itu anunya ongkos dan waktu prosesnya di mana? Rolling yang pertama itu kan rolling, Pak. Iya. Rolling itu yaitu gulungan baja kan, Pak. Gulungan baja itu Ya, udah tahu tuh. Cuma rolling dilakukan apa saja yang di rolling itu dalam alternatif yang pertama nih. Dari 10 komponen tadi apa saja yang di rolling itu harus cerita. Maka yang di rolling ini lamanya ini gitu. Cerita itu, tidak cerita mengenai rollingnya lagi gitu. Jadi 10 komponen itu komponen apa saja yang di rolling ya itu yang maksud itu yang namanya. Anda kan cerita alternatif proses kan. Jadi Anda ceritakan yang di rolling itu yang mana saja itu. Berapa lama kamu rolling gitu. Dari seluruh komponen tadi itu berapa lama kamu rolling dan berapa pula ongkosnya rolling itu. Itu yang diceritakan. Dan berapa pula ongkos materialnya itu yang di rolling itu. Sehingga nanti ada datanya gitu. Tidak menjelaskan lagi. Kita ini bukan kuliah tentang penjelasan-penjelasan gitu. Dan itu namanya kuliah pemilihan bahan dan proses itu. Untuk memilih bahan dan proses itu ada kriterianya seperti yang kamu sebutkan. Atau kualitas yang diinginkan ada sama dengan kriteria yang diinginkan itu. Ya kan? Ya, Pak. Ya. Untuk memenuhi kriteria itu harus Anda cari mana dia. Saya kriteria bahan, kata kamu tadi harus gini, ini harus cari bahan apa itu, memilih kriteria itu. Nah, begitu aja kerjaan Anda sebenarnya. Tidak perlu menjelaskan yang lain. Ini semuanya ada bekerja nih, Anda semua bisa Anda cari definisi-definisi bisa Anda cari di mana-mana sekarang. Yang saya inginkan tuh Anda bekerja seolah melakukan, anggap Anda tuh seorang mau membuat produk ya. Membuat produk itu Anda perlu ini gitu. Nah, berapa ongkosnya itu? Enggak seperti itu. Jangan buat definisi. Ini perlu lagi nih. Anggap Anda sekarang ingin membuat rangka mobil. Nah, untuk membuat rangka mobil ini banyak alternatif. Nah, untuk mencapai alternatif itu, apa yang Anda lakukan itu anggap dulu. Gitu. Misalnya ada alternatif rolling tadi. Apa saja dari bagian mobil ini, rangka ini yang di rolling. Gitu. Itu Anda bercerita itu. Gitu. Tidak umum-umum aja. Jadi itu semuanya umum semua itu yang kamu lakukan. Ya kan? Jadi seperti itu gitu. Ini awalnya udah bagus. Sebenarnya slide Anda cukup ini aja gitu. Nah, nanti Anda jelaskan unit lantai bodi, ya ini pekerjaannya. Atau tadi Anda buat 3 alternatif kan? Nah, Anda dari 3 alternatif itu salah satunya adalah prosesnya rolling. Anda cerita tentang apa saja yang di rolling di sini semuanya itu. Di 10 komponen itu. Gitu. Nah, dan berapa lama nanti di rolling. Ya kan? Dan material apa yang di rolling gitu. Nah, berapa biayanya gitu. Jadi Anda buat alternatif tadi apa tuh? Rolling, last, apa tadi? Rolling, forming, last. Jadi untuk alternatif pertama ini, untuk ke 10 komponen tadi,
harus Anda ceritakan. Misalnya rolling. Nah, apa saja yang di rolling dari 10 komponen tadi gitu. Nah, setelah ketahui ini yang di rolling, nah, berapa lama di rolling? Itu mudah aja itu. Berapa lama kamu rolling itu. Ya kan? Nah, itu kan itu yang ditanya tadi, kriterianya adalah waktu proses kan. Sehingga dapat waktunya nanti. Nah, kemudian biaya rolling ini berapa untuk ke 10 yang kena rolling tadi gitu. Nah, dibikin juga forming nanti. Setelah di rolling lakukan forming. Nah, nanti yang di forming kan 10 komponen tadi yang di forming kan. Ya, Pak. Apa saja itu yang kamu ceritakan. Yang di forming dari 10 komponen ini. Lamanya masing-masing setiap komponen tadi di forming sekian menit gitu kan, atau sekian jam gitu. Ada tabel-tabelnya yang kamu buat itu. Jangan tulisan ini susah orang melihat itu tulisannya. Sama dengan membaca buku cerita kita kalau tulisan aja semua. Jadi Anda buatkan tabelnya setiap alternatif ini. Di tabelnya dibuat misalnya alternatif 1 rolling, forming, last. Anda buatkan. Nah, misalnya di atas itu proses rolling gitu. Kolomnya rolling gitu. Kolom keduanya forming, kolom ketiganya last itu. Nah, di barisnya nanti komponen-komponen itu. Jadi kalau komponen ini nggak ada di rolling ya kamu buat strip saja, kosong saja itu. Jadi seperti itu. Berikutnya kolom berikutnya jadi prosesnya rolling ya, langsung aja buat tabel-tabel kan lebih enak kelihatannya. Seperti itu. Baik, Pak. Ya. Oh, jadi lanjut lagi, Pak, untuk yang kriteria yang 3 itu, yang pertama itu kan ongkos material, Pak. Ya. Jadi Nah, pada bahan mana baku, kamu tampilkan ongkos materialnya? Jangan kamu cerita ini lagi. Berapa ongkos materialnya kamu buat di sini? belum ada, Pak. Mana dia? Mana ongkos material kamu tuh? Tidak ada, Pak. Yang ada biaya Nah. produksi cuma, Pak. Iya, sebenarnya itu tugas Anda itu. Mana dia ongkos materialnya? Itu yang tampil sebentar yang dalam dolar itu mana dia? Ini biaya produksi yang kriteria kedua, Pak. Nah, ongkos material nggak ada. Enggak, Pak. Nah, kamu cari seperti itu nanti. Jadi, apa namanya? Sebentar. Mana ini? Enggak dari sini ya. Saya main coret-coret di mana ya saya ambil? Bisa mencoret-coret ya. Nggak ada ya. Mana saya bisa coret-coret yang punya kamu ini, saya coret-coret nggak bisa ya. Oke, baik. Jadi seperti yang tadi, nah ini kamu cari nanti ongkos materialnya. Jadi saya tunjukkan lagi ya. Coba gambar tadi kan. Gambar apa tadi, komponen tadi. Kamu bisa coret-coret enggak? Punya kamu nih gambar kamu. Di samping gambar mobil ini kamu apa? Ah ya, kamu ketik alternatif tadi, jangan digeser ini, dipinggirkan ke kanan. Ke kanan kan gambarnya. Nah, di samping ini kamu buat 3 alternatif tadi. Enggak, 3 alternatif kamu tadi. Ini kriterianya nih. Oh ya, Pak. Maaf, Pak. Ya, kriteria untuk menilai alternatif. 3 alternatif ini apa? Mulai dari rolling. Rolling tadi, Pak. Alternatif pertama rolling, Rolling, forming,
Forming, Pak. last. Nah, keduanya ada 4 proses ya. Rolling, forming, last, assembly ya. Keduanya, alternatif kedua. Ini buat Oh. alternatif 1 ya. Bentar, Pak. Ditulis. Ya. Ah ya, kamu copy aja. Nah, itu. Jadi di sini di bawah ini Anda buat, bisa Anda buat tabel di bawah nih. Bawahnya, Pak. Enggak, gambar ini ke atasnya lagi. Kasih tempat yang kosong. Nah, tuh. Nah, di bawah ini Anda buat tabel di sini. Tabel itu ada kolom dan ada baris ya. Tabel Insert tabel. Buat aja lah kolomnya tadi berapa? 3 kan, Pak. 8 buat 8. 9 lah. Karena tadi ada 9 lah. Jadi di kolom tuh kamu tulis mulai kolom kedua ya. Ini di sini kan alternatif ditulis ini kolom pertama alternatif. Jadi barisnya 4 sebenarnya kan. Tadi alternatifnya kan ada 3. Biar aja lah dulu. Tunggu, ini belum tabel pemilihan lagi. Ini baru tabel proses ya. Tadi enggak, ini baru tabel proses ini. Bukan tabel alternatif. Jadi coret hapus lagi alternatif ini. Enggak alternatif. Jadi kolom pertama ini kamu buat ini apa namanya? Nih, kolom kedua ya. Ya, Pak. Kolom kedua nih kamu buat forming gitu. Rolling. Singkat aja RLG. Nah, yang kolom kedua, bukan baris kedua, kolom kedua. Nah, yang ini forming. Ini, Pak. Ya, sebenarnya di Excel nih. Atau Anda bisa tampilkan Excel sekarang nggak? Enak di Excel. Tampilkan Excel sekarang. Jadi kamu buat di kolom kedua tuh forming tadi ya. Kemudian apa lagi? Sudah forming di kolom ketiganya. Rolling sama forming, Pak. Nah, langsung aja ini ditulis ini. Itu rolling. Forming. Apalagi last assembly. Anda perlebar lah kolomnya. Agak perlebar lah namanya. Kolom-kolom ini diperlebar lah. Jangan kecil-kecil seperti ini. Perlebar aja sepanjang, selebar layar nih. Semuanya. Yang lebarnya klik aja yang di atas ini. Kamu blok yang BCDE ini klik. Gitu. BCDE ini kamu blok. Enggak, blok aja. Blok keempatnya. Nah, klik kanan. Nah, ada. Nah. Ini
besar juga gitu. Nah, di bawah ini Anda buat jenis materialnya apa? Sini, Pak. Ya. Di baris kedua tuh jenis material. Bukan. Jenis material. Untuk yang di rolling apa jenis materialnya? Anda tulis di sini itu. Dan seterusnya. Di bawah, dibuat jenis material. Jumlah material yang digunakan. Berapa volume material yang digunakan. Anda jelaskan di sini semuanya. Untuk rolling berapa. Volumenya, Pak. Ya. Nah, jelaskan nanti volumenya berapa. Misalnya untuk rolling tadi, yang kamu rolling apa tadi? Hampir semua. Atau turunkan nih, insert di nomor 2 nih. Pertama tuh dulu. Ini insert nih. Ini, Di Pak. nomor 2, insert baris. Bisa kamu buat insert baris enggak? Jadi yang pertama itu bukan jenis material itu. Atau kalau Ini. kamu pindahkan aja nih. Dihapus Jangan aja, dihapus Pak. lah. Insert aja kolom di atasnya ada sebelum jenis material itu ada. Ada dulu anunya. Pindahin aja, Pak. Pindahin aja, Pak. Nah, ya pindahkan aja. Sini kan, Pak. Nah, jenis material, jumlah material. Ya, ini komponen anunya Anda sebutkan aja. Komponen subkomponen ya, sorry. Subkomponennya apa? Jadi Anda sebutkan di sini yang dari 10 tadi yang apa-apa saja yang di rolling. Anda sebutkan di sini semuanya, ya kan? Ya, Pak. Nah, komponen apa aja yang di rolling gitu. Nah, baru nanti jenis materialnya ini gitu kan. Nah, jumlah material yang diperlukan untuk yang semua komponen yang di rolling tadi. Untuk semua komponen ya, dari 10 itu berapa yang di rolling. Misalnya 6 yang di rolling. Sebutkan semua, Pak. Nah, jenis materialnya apa? Yang 6 itu. Kalau sama aja yang 6 itu yang di rolling itu, nah, jadi kamu udah mudah menghitung. Kalau menghitung anunya nanti ongkosnya. Tapi kalau enggak sama, misalnya yang rolling komponen pertama, kedua, ketiga materialnya ini, gitu kan. Nah, pokoknya Anda ceritakanlah di sini subkomponen itu yang di rolling yang mana saja. Dari 10 subkomponen itu yang di rolling yang mana saja. Kamu ceritakan di sini. Nah, jenis material juga demikian. Dari yang di rolling, misalnya 6 di rolling tadi kan. Dari 10 itu 6 yang di rolling. Nah, jenis material yang 6 itu apa saja. Itu sebutkan. Nah, cuma jumlahnya apa. Nah, di bawah itu baru ongkos itu. Oh, baik, Pak. Ongkos material. Anda sebutkan lebih ongkos material di sini. Keduanya, di bawahnya lagi. Produksinya, Pak. Tunggu dulu. Ongkos material untuk rolling. Nah, ya. Ongkos produksi di bawahnya. Atau waktu lah dulu ya. Waktu itu kan sebelum menentukan biaya produksi, kita harus tahu waktu produksi. Waktu lah dulu, baru biaya produksi. Di bawahnya baru ongkos produksi. Nah, ini dalam rupiah satunya semuanya nih. Ongkos material, waktu produksi dalam satu waktu, biaya produksi dalam rupiah. Ya kan? Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, rolling, komponen apa yang di rolling, jenis material yang digunakan apa, jumlah materialnya berapa, nanti ongkos materialnya berapa. Tentu kalau udah tentu jumlah materialnya, tentu ongkos material bisa kita hitung. Gitu. Nah, kemudian dari 6 yang di rolling tadi, berapa lama waktu produksinya untuk rolling itu. Hitung gitu. Nah, nanti biayanya berapa. Nah, kan enak nanti itu.
Berikutnya forming. Forming juga demikian, apa aja yang di forming. Subkomponennya itu. Last, assembly demikian. Nah, tambah kolomnya satu lagi di belakangnya. Tambah lagi kolomnya di sini. Nah, di kolom ini nanti jumlah di sini. Ya kan? Jumlahnya, Pak. Ya, jumlahnya. Total lah. Total. Ya, segala yang dia itu di total nanti semua kan. Ya, jadi kalau di rolling apa-apa saja nanti, sehingga nanti yang dilas apa-apa saja, jadi nanti ketahuan ini total komponen di sini kan, enak. Ini total komponen nanti. Di kolom terakhir itu total komponennya apa saja yang diproses itu kan. Nah, ditulis nih untuk ini proses itu total komponen. Di sini ditulis nanti berapa total komponen itu. Untuk alternatif Ini, satu, ya, ya. Total komponen untuk alternatif satu kan di sini kan. Nanti, ya. Oke. Kan itu dapatnya, kalau total kan itu yang dapat nanti kan, karena di sini judulnya subkomponen, berarti kan nanti di kolom terakhirnya itu ada total dari komponennya berapa itu kan, yang diproses gitu kan. Atau mungkin karena ada rincian di sini rolling, forming, last, assembly ya, dikosongkan aja tuh. Yang jelas kolom terakhir itu total. Nah, ini jenis material kolom terakhir totalnya juga nggak ada ya, karena jenis material kan udah disebutkan masing-masing proses ini kan. Apa saja. Ya, mungkin untuk keseluruhan alternatif satu jenisnya ini ya di total nanti. Nah, jumlah material. Nah, ini juga bisa dilihat satu-satu. Ya. Jumlah material berapa kilo ya, satunya kilo ya. Nah, berapa kilo yang digunakan itu. Nggak volume, Pak? Atau beratnya, Ya bisa Pak? volume, bisa kilo, bisa berat itu. Tergantung Anda menghitung ongkos material itu berdasarkan apa nanti. Berdasarkan volume itu berdasarkan berat. Gitu. Bisa aja keduanya. Ya kan? Bisa aja keduanya. Kalau nanti harga material itu di pasaran dalam volume kilogram, nah tentu Anda hitung volumenya. Dalam kilogram ya. Nah tentu Anda hitung volumenya nanti. Ini tergantung hitungannya. Untuk menentukan ongkos material nanti kan Anda tentukan gimana menentukan ongkos material itu. Informasinya di pasaran itu biasanya material itu kan rupiah per kilogram informasinya ada kan. Nah, disebut. Jadi itu menghitung harus Anda cari kilogramnya berapa itu. Maka didapatlah ongkos material sekian rupiah per kilogram dikali sekian kilogram. Dapatlah rupiah ini kan seperti itu. Jadi logika kita harus main ya gimana di sini. Jangan hanya tergantung kepada sumber atau bacaan. Logika kita untuk mendapatkan ongkos material itu apa? Jadi di situ Anda berpikir itu. Nah, baru Anda tulis di sini ongkos materialnya berapa. Untuk rolling nanti berapa ongkos materialnya itu kan. Untuk forming berapa ongkos materialnya. Nah, demikian juga waktunya berapa menit nih atau berapa jam. Nah, lalu biaya produksinya juga demikian itu. Kalau udah dapat ongkos produksi, nanti biaya produksi yang digunakan untuk rolling itu operasionalnya berapa rupiah per menit gitu. Nanti dikalikan dengan waktu dapatlah rupiah gitu. Rupiah per produk gitu, ya kan? Jadi seperti itu gitu. Nah, ini untuk alternatif pertama aja dulu gitu. Jadi alternatif pertama itu nanti dapat ongkos materialnya berapa, waktu produksinya berapa, biaya produksinya berapa gitu. Nah, baru ada bandingan yang kedua. Alternatif kedua, yang kedua sudah itu kan. Alternatif kedua ya sama juga alternatif apa, subkomponen apa aja yang diproses itu. Jenis material apa saja yang diproses, jumlah material apa saja yang diproses. Jadi seperti itu mudah itu.
Tidak menjelaskan lagi kerja kita itu presentasi ini. Ini Baik, Pak. hampir ya. Ini udah 10.20 ya. Sebentar lagi 10.20 harus masuk ke kelompok 2 lagi nih. Jadi nanti saya perbaiki ya, PPT Iya, sama laporannya, Pak. perbaiki itu. Jadi seperti ini karena Anda yang pertama mungkin belum jelas ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Maaf, Pak. udah perbaiki. Kalau laporan apa detail seperti yang kamu buat tadi kan dibuat. Ya, Pak. Di laporan memang harus begitu, detail semuanya. Mulai dari apa ceritanya. Tapi jangan definisi isi laporan Anda itu. Proses rolling adalah itu enggak, jangan begitu gitu. Forming adalah, nah jangan itu tidak perlu lagi bagi kita. Itu. Bagi teman-teman Anda juga enggak, semuanya udah tahu itu. Langsung aja ke pokok persoalan itu mengenai pemilihan bahan dan proses itu. Oke. Kemudian ada yang ditanyakan yang lain, silakan. Kita buka ini diskusi langsung nih untuk kelompok 1. Tinggal sekitar ya saya tambah lah ini sebenarnya udah habis nih. Saya tambah lah 10 menit nih. Jadi 10.30 ya selesai, nanti 10.30 masuk kelompok 2 gitu. Ini siapa yang bertanya saya catat ya. Bagian dari nilai, silakan. Yang lain bertanya, silakan. Izin Pak. Kamu tutup share anunya nih, kelompok 1. Ya, Pak. Sekian presentasi dari kami, Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan yang lain bertanya. Sebutkan namanya, tampilkan videonya. Jangan ditutup video siapa. Silakan 3 penanya. Enggak ada. Izin Pak. Kalau bertanya ke saya juga boleh. Tidak hanya ke kelompok ini saja, bertanya saya juga boleh. Pak izin bertanya Pak. Ya, Jadi ini pertanyaannya untuk kelompok 1 Pak. ya. Namanya? Perkenalkan Pak, nama saya Arik Adisto Pak. Arik, ya. Silakan. Ya, saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan di poin pertama jelaskan mengenai jenis-jenis bodi dan rangka tersebut. Ada bodi yang rangkanya nyatu, ada bodi yang rangkanya terpisah. Itu penggunaannya ya, bodi dan rangka menyatu itu kapan itu? Dan juga bodi dan rangka yang menyatu itu kapan penggunaannya gitu. Dan untuk analisis ini kita menggunakan bodi yang bagaimana? Bodi yang menyatu atau bodi yang terpisah dengan rangka tersebut? Itu mungkin untuk pertanyaan untuk kelompok 1 Pak. Jadi maksudnya bodi yang menyatu tadi monokok ya? Enggak? Iya Pak, monokok Pak. Yang tidak menyatu tuh ya seperti kendaraan besar biasanya ada sasisnya dan ada frame-nya gitu. Iya. Ya, itu yang ditanyakan. Silakan. Ya, Pak. Ya. Atau penanya kedua lagi? Pertanyaannya udah saya catat nih. Penanya kedua silakan siapa? Kita silakan 3 penanya untuk waktu 10 menit ini. Nggak ada? Kita main cepat aja nih, waktu jalan nih. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya bertanya kepada Bapak, Pak. Ya. Yang pada tabel yang di Excel kan itu tuh proses produksi yang dijelaskan masing-masing detail dari proses produksi kan, Pak? Ya. Pas kita membawa ke matrik perhitungan bagaimana, Pak? Nah, nanti buat pula tabel satu lagi, matrik pemilihan kan lain lagi modelnya. Matrik pemilihan tuh kan udah ada alternatif di situ gitu. Dan udah ada kriteria. Nah, kita membuat tabel yang tadi itu dalam rangka untuk mengisi tabel pemilihan tadi, matrik pemilihan tadi gitu. Dalam rangka itu, nanti total-totalnya semuanya masukkan dalam tabel yang alternatif tadi. Berarti totalnya kan, Pak? Hah? Berarti total yang dimasukkan ke dalam matrik perhitungan, Pak? Ya, yang totalnya aja nanti dimasukkan di situ.
Baik Pak, itu yang saya Nah, kan maksud. bisa dibandingkan nanti dari alternatif 1 sampai alternatif 2, totalnya kan beda-beda tuh nanti. Nah, mana yang kamu anggap terbaik gitu. Kalau kriterianya itu nilai yang terkecil yang terbaik, maka yang harganya rendah, misalnya untuk ongkos material kan, harganya rendah itu yang terbaik. Yang kamu nilai berapa yang terbaik itu gitu. Baik Pak. Nah, nanti Tadi bandingkan dengan harga yang lain yang kurang terbaik gitu. Nanti itu kalau beda selisih harganya tidak berapa, ya kita lakukan istilahnya interpolasi ya. Misalnya tadi alternatif terbaik harganya 30.000 ya. Nilainya misalnya 130.000 tuh. Nah, kemudian yang lain harganya 33.000 ya. Nah, berapa nilai 33.000 itu? Tentu di bawah 100 lagi nilainya kan? Ya enggak? baik Pak. Kemudian ada pula alternatif berikutnya harganya 45.000. Nah, itu lebih rendah lagi nilainya gitu. Nah, harganya mahal gitu kan. Jadi seperti itu gitu. Nah, itu yang diisikan di matrik pemilihan itu, di tabelnya. Jadi jangan kamu anggap tabel itu dalam laporan kamu cuma satu saja, tabel pemilihan. Ini boleh ada tabel-tabel sebelumnya gitu. Jadi tabel-tabel sebelumnya kan gunanya untuk menjelaskan dan mempermudah kita menghitung kan. Jadi sebaiknya gunakan Excel untuk membuat tabel itu. Jadi bisa langsung Anda hitung gitu. Seperti ongkos material tadi langsung Anda buat RP berapa. Nanti ketika menjumlah kan enak menjumlahkan itu. Demikian juga waktu proses rolling, waktunya komponen ini sekian menit, komponen ini sekian menit. Nanti kan tinggal dijumlahkan. Nah, untuk rolling ini butuh waktu sekian. Itu gunanya tabel-tabel tadi. Jadi seperti itu gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Kemudian yang ketiga siapa? Enggak ada? Enggak ada ya? Ada? Enggak ada, silakan kelompok 1 jawab pertanyaan yang satu tadi, pertanyaan si Arik tadi. Yang menjawab juga saya nilai nih. Baik, Pak. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Arik tadi, Pak. Ya. Jadi yang pertama itu ialah kami di sini memakai chassis monokok karena rangka yang dipakai itu adalah rangka dan bodi kendaraan penumpang. Jadi rangka dan bodi kendaraan penumpang ini berbentuk monokok. Dikarenakan rangka dan bodi penumpang dikarenakan dipakai monokok itu karena kendaraan penumpang, jadi mobilnya itu kecil, tidak besar. Dan saat dipakai ladder frame atau ladder frame itu dipakai pada mobil-mobil yang besar. Contohnya itu truk atau mobil pick up dan bus dan sebagainya gitu. Oke, ya saya rasa nih pertanyaannya jawabannya betul itu. Jadi itu kelebihannya apa kalau monokok itu? Kelebihan monokok ini, Pak, salah satunya ialah pembebanannya itu merata, Pak, karena bodi dan rangkanya itu kan menyatu, Pak. Iya. Dan lebih mudah dibelokkan dan dibawa di jalan-jalan yang Pak, yang lebih tidak aman gitu, Pak. Jalan-jalannya itu lebih keras bisa dibawa itu, Pak. Sedangkan yang ladder frame itu jalannya itu harus rata dan mulus gitu, Pak. Enggak terbalik itu. Monokok itu justru malah susah di off-road di jalan yang buruk itu. Oh iya, Ya Pak, kan? maaf, Pak. Terbalik, Balik Pak. Anda tuh. Ya, Pak. Ya, justru yang jalan buruk itu yang Off-road, Pak. ladder frame gitu. Ladder frame. Yang pakai sasis gitu. Oke. Udah selesai itu. Saya kira ini udah habis waktunya. Masih ada 3 menit lagi. Masih ada yang bertanya itu. Atau bisa kamu tambahkan nih, siapa tadi? Yang kelompok 2, kelompok 1 tadi. Najib, Pak. Najib ya. Yang satu lagi siapa? Fauzan, Pak. Nah, Fauzan, kamu ada tambahan jawabannya?
Uzan? Kemudian ada nilai jawaban kamu nih, Uzan. Pak, Fauzan akan mencoba menjawab Pak pertanyaan dari Adik Aristo, Ya. yaitu apa yang dimaksud dengan konstruksi menyatu atau monokok dan terpisah atau composite. Serta pada presentasi ini, konstruksi apa yang digunakan. Fauzan menjawab itu, konstruksi yang digunakan yaitu konstruksi menyatu atau monokok. Karena apa dikatakan Najib tadi, kendaraan ini yaitu kendaraan yang kecil, yang kendaraan ada penumpangnya, jadi apa Pak, pembebannya itu merata seperti tadi Pak. Apa lagi Sedangkan selain disebutkan Najib, apa lagi? Ya, anunya. Mungkin sama aja Pak Najib Pak. Dari segi kenyamanan gimana? Nyaman yang menyatu atau monokok Pak. Oh gitu ya. Maka Iya, Pak. kendaraan penumpang dibuat yang monokok ya, banyak ya. Iya Pak. Iya Pak. Oke, saya rasa cukup nih. 10.30. Silakan kelompok 2 langsung. Pak, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Kelompok 2 siapa tadi? Saya, Pak. Ya. Silakan. Siapa temannya? Namanya siapa nih? Kelompok 2. Miftahul Ifkar sama Muhammad Fikri, Pak. Miftahul Ifkar, Pak. Oh, Miftahul. Ya, coba slide Anda. Di situ kan ada nama Anda tulis ya di slide itu. Silakan slide-nya. Muhammad Fikri ya. Miftahul Ifkar. Udah mulai kamu, no? Miftahul? Suaranya nggak kedengaran? Teman saya yang buka, Pak. Fikri, Oh Pak. iya. Ya. Nah, baru Pak. kedengaran. Fikri ya. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan teman-teman telah menyediakan waktu. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fasri dan teman saya Miftahul Ifkar. Kami akan menjelaskan mengenai tugas pemilihan bahan dan proses dari kelompok 2, yaitu blok mesin 4 silinder. Jadi main konten yang akan kami bahas di sini ada 6. Yang pertama yaitu fungsi dan prinsip kerja blok mesin 4 silinder. Yang kedua yaitu subkomponen blok mesin 4 silinder. Yang ketiga jenis material serta pembebanan subkomponen. Yang keempat proses manufakturnya. Yang kelima alternatif kombinasi proses manufaktur blok mesin 4 silinder. Dan yang terakhir yaitu alternatif dari ospek, ongkos material, produksi, dan waktu produksi. Baik, kita masuk yang pertama yaitu ada fungsi dan prinsip kerja blok mesin 4 silinder. Seperti dapat dilihat di slide, begitulah penampakan dari blok mesin 4 silinder. Blok mesin 4 silinder ini merupakan bentuk dasar dari mesin yang berfungsi sebagai tempat untuk membuat energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran, campuran udara, dan bahan bakar. Jadi blok silinder ini merupakan base part atau komponen inti dari mesin. Blok silinder ini berfungsi untuk penopang dari setiap komponen mesin yang lainnya. Jadi di sini di dalam ini nanti terdapat torak atau yang seperti kita sebut dengan piston dan lain-lainnya.
Blok silinder ini biasanya terbuat dari baja tuang. Artinya logam seperti baja dan campuran logam lain akan dilebur pada suhu yang sangat cair. Logam cair tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah cetakan untuk membentuk blok silinder ini. Teknik ini disebut juga dengan teknik pengocoran logam. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerjanya. Yang pertama itu prinsip kerjanya yaitu ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu ada intake atau intake stroke. Bisa kita lihat pada gambar ini, piston bergerak dari bagian sini menuju ke sini seperti yang ditunjukkan oleh panah, menciptakan keadaan vakum di dalam silinder mesin. Lalu katup intake atau yang bisa dilihat pada gambar. Lanjut aja Vicky, ini kan masalah motor bakar nih kan. Jadi yang jelas tadi udah jelas bahwa blok silinder itu seperti itu gitu. Lanjut aja nanti komponen apa saja. Ini tidak perlu dijelaskan lagi nih mengenai apa. Tidak perlu dijelaskan ini Pak. Iya, karena ini di laporan Anda tidak apa-apa. Tapi di presentasi ini tidak perlu dijelaskan, lewatkan aja nih. Ya. Baik Pak. Ya, yang kedua langkahnya yaitu ada kompresi, gambarnya bisa dilihat. Ya. Yang ketiga yaitu ada power tenaga, dan yang terakhir yaitu ada egg house. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada subkomponen blok mesin 4 silinder. Ya. Jadi saya telah memperlihatkan gambar penampakannya, mungkin blok mesin 4 silinder itu seperti ini. Dan tadi saya juga sudah membilang bahwa blok mesin ini merupakan base part, tempat melekatnya komponen-komponen lain. Jadi jika lengkapnya setelah komponen dipasang tersebut ada pada gambar yang ini. Sini bisa dilihat ada piston, ada silinder blok, ada crankshaft, oil pan, connecting rod, dan lain-lain. Mungkin lebih jelasnya bisa dijelaskan oleh teman saya pada slide selanjutnya. Sebentar, saya kira ini semua mesin ini tidak masuk dalam bahasan Anda. Bahasan Anda tuh blok silinder ini saja, sama ring apa namanya sih? Liner ringnya apa namanya? Pistonnya tidak masuk gitu. Ya. Iya Pak, menjelaskan setelah terrangkainya aja Pak. Ya. Ya silakan, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miftahul Ifkar. Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin melanjutkan penjelasan tentang subkomponen blok mesin 4 silinder. Yang pertama itu adalah silinder head atau kepala silinder. Kepala silinder adalah satu komponen utama mesin yang dipasang pada blok silinder. Kepala silinder harus tahan terhadap temperatur dan tekanan tinggi. Sehingga untuk material yang digunakan yaitu material dari besi tuang. Yang selanjutnya itu gasket atau kepala silinder. Gasket kepala silinder ini berfungsi untuk mencegah kebocoran yang timbul blok akibat penyambungan antara blok silinder. Mungkin material yang biasa yang digunakan pada gasket kepala silinder ini adalah material yang tahan panas dan tahan gesekan. Yaitu mungkin ada beberapa dari material plastik. Ya. Selanjutnya itu silinder blok. Silinder blok merupakan inti dari mesin yang terbuat dari paduan aluminium atau besi tuang. Blok silinder ini dilengkapi rangka pada bagian dinding luar dan memberikan kekuatan pada mesin yang membantu meradiasikan panas. Selanjutnya itu water jacket, yaitu saluran tempat air pendingin atau water coolant untuk mengalirkan di dalam blok mesin. Selanjutnya itu silinder linear atau boring. Boring merupakan tempat bekerjanya piston, sehingga alat ini atau bahan ini diharapkan tahan panas, tahan gesekan, sehingga dibuat sehalus mungkin, tetapi tidak terlalu halus karena takutnya nanti oil tidak bisa menempel pada dinding-dinding silinder oil ini. Selanjutnya ruang bakar. Ruang bakar ini merupakan tempat pembakaran bahan bakar yang terhubung langsung ke katup masuk dan katup buang. Lanjut.
Yang ketujuh, bak engkol mesin. Bak engkol mesin biasanya terbuat dari aluminium di casting dengan sedikit campuran logam. Bak engkol berfungsi sebagai rumah dari komponen yang ada di dalamnya. Yang kedelapan, chart shaft atau pores engkol. Pores engkol merupakan alat atau alat untuk penggerak mesin tersebut. Bak menerima beban yang besar dari torak dan batang torak serta berputar pada kecepatannya tinggi. Selanjutnya filter oil atau saringan oli. Saringan oli adalah komponen pada kendaraan yang bermotor yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran oli yang masuk ke dalam mobil dan bercampur dengan karbon dioksida, endapan lumpur, dan kotoran lainnya. Selanjutnya oil pan atau bak oli. Bak oli ini berfungsi untuk penampung oli. Pada bagian bawah silinder tersebut dibuat pada bak engkol dengan diberikan packing steel atau gasket. Dilengkapi dengan penyekat untuk menjaga agar permukaan di oil tetap rata ketika kendaraan pada posisi miring. Berikut adalah jenis-jenis material serta pembebanan subkomponen. Bisa dilihat pada komponen ini, subkomponennya silinder head dan jenis materialnya besi tuang. Subkomponen gasket kepala silinder, jenis material karbon clad sheet steel. Submaterial silinder block, jenis materialnya adalah besi tuang. Begitu juga dengan water jacket. Silinder liner, jenis materialnya aluminium. Ruang bakar, jenis materialnya baja karbon. Bak engkol mesin, jenis materialnya aluminium. Chart shaft, jenis materialnya baja karbon. Filter oli, jenis materialnya aluminium. Dan yang terakhir itu bak oli, jenis materialnya baja karbon. Mungkin selanjutnya. Oke. Tahan dulu, Taul. Oke, anu tadi. Tahan sebentar. Ah, ya. Ini kan udah bagus nih kamu buat tertabel seperti ini. Tinggal Anda nambah kolom berikutnya nih. Jumlahnya berapa nih? Besi tuangnya untuk silinder head berapa? Kemudian bentuk materialnya seperti apa di pasaran tuh. Lalu harganya, tinggal Anda tambahkan itu aja nanti. Contohnya silinder head, besi tuang kan materialnya, nanti jumlah diperlukan berapa. Jadi ditambahkan itu nanti ya. Nah, kemudian Anda seleksi lagi. Saya maksudkan untuk tugas ini kan Anda membahas tentang blok mesin ya. Blok mesin 4 silinder tadi kan. Saya kira yang 3 terakhir ini nggak masuk nih. Karena ini crankshaft ada pula tugas lain nih, kelompok lain nih. Ya enggak? Nggak masuk nih. 3 terakhir ini nggak masuk. Ini bak engkol mesin. Ya, ini bak engkol mesin tadi ya. Bak untuk crankshaft tadi ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Jadi ini masuk nih. Ya. Yang 2 nih enggak masuk saya kira. Crankshaft dengan saringan ini. Oil pan masuk karena ini bagian dari blok silinder dari oil pan. Ya enggak? Ya. Jadi kamu coret aja yang 2 nih nanti. Dalamannya nanti apa? Ya, karena ini bagian komponen utama yang lain kan, crankshaft nih. Ya. Ya. Kalau filter oil itu aksesoris tuh, bukan komponen. Ya. Ya, Pak. Ya. Oke, lanjut. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vicky. Vicky, silakan. Baik, saya akan menyambung presentasi. Selanjutnya masuk ke proses manufaktur subkomponen. Yang pertama itu proses manufakturnya itu proses casting. Jadi blok mesin ini sebelumnya akan di casting dulu dengan cetakan yang telah disediakan. Kemudian
Yang kedua itu trimming. Setelah blok mesin tersebut telah di casting dan telah kering, selanjutnya itu proses trimming, yaitu pemisahan antara produk dengan sistem pendukung. Pada saat casting seperti runner, overflow, dan lain-lain, ini memerlukan waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam karena pengerjaannya ini manual. Selanjutnya yaitu proses machining. Proses machining ada beberapa langkah. Mungkin langkah-langkahnya ini berhubungan dengan proses yang terakhir, dengan subkomponen yang terakhir. Itu ada tahap pertama. Tahap pertama ini ada 5 tools. Yaitu ada face mill dengan kriteria seperti yang di tabel. Dan pemakanan waktu untuk masing-masing proses ini bisa dilihat di tabel yang paling sudut, yaitu cutting time-nya dalam hitungan detik. Yaitu yang pertama 9,2, selanjutnya 7,6 detik, 7,3 detik, yang keempat 16,2 detik, yang kelima 17,2 detik. Jadi totalnya untuk tahap yang pertama untuk bagian yang ini yaitu 57,5 detik. Tahap-tahap ini dikerjakan menggunakan mesin CNC. Selanjutnya tahap yang kedua. Tahap kedua yaitu pengerjaan pada bagian yang seperti ditunjuk pada gambar. Di sini ada 15 bagian dan 15 pengerjaan, masing-masing memakan waktu seperti pada tabel di ujung yaitu cutting time. Total untuk waktu untuk pengerjaan ini adalah 120,77 detik. Masih sama dikerjakan dengan mesin CNC. Selanjutnya yaitu tahap ketiga. Tahap ketiga yaitu pengerjaan pada bentuk gambar seperti yang ditunjukkan. Di sini memakan atau ada 24 jenis pengerjaan. Ke-24 jenis pengerjaan ini memakan waktu 129,56 detik. Selanjutnya yaitu tahap keempat, yaitu pembuatan seperti pada gambar. Ada 4 tahap dan 4 jenis pengerjaan. Masing-masing memakan waktu seperti pada tabel dan memakan waktu total sebanyak 56,23 detik. Selanjutnya yaitu ada tahap kelima. Tahap kelima hanya ada 1 pengerjaan. Tahap kelima ini memakan waktu 7,4 detik. Namun karena ada 2 pengerjaan di sini, ada plus-plusnya, dijadinya 11,4 detik. Selanjutnya tahap ke-6. Tahap ke-6 itu pengerjaan pada bagian ini. Yaitu ada 2 pengerjaan. Masing-masing pengerjaan itu memakan waktu 9,2 detik dan 6,8 detik. Jadi totalnya itu ada 16 detik untuk pekerjaan pada tahap ke-6. Selanjutnya tahap ke-7. Tahap ke-7 yaitu pekerjaan pada gambar ada sekitar 10 pengerjaan memakan waktu sebesar 80,19 detik. Selanjutnya tahap terakhir yaitu pengerjaan yang memakan waktu 59,57 detik, hampir 1 menit. Jadi pada proses machining ini totalnya itu memakan waktu pada proses machining ini memakan waktu sebesar 621,33 detik atau 10,35 menit. Selanjutnya ada tahap keempat yaitu washing. Proses washing ini merupakan satu proses pencucian part yang telah selesai melakukan proses machining, yaitu diperlukan untuk menjaga visual dari produk yang sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Yang terakhir yaitu proses leak test, yang merupakan proses uji coba kebocoran. Karena part silinder brok merupakan part yang akan terisi dengan fluida, maka spesifikasi dari part ini tidak diperbolehkan bocor. Proses leak test ini memakan waktu kisaran 10-15 menit. Berikut ada sedikit contoh video tentang proses manufaktur dari blok mesin 4 silinder. Mungkin saya percepat saja untuk mempersingkat waktu. Iya, ya.
Saya rasa cukup. Mungkin nanti jika ada teman-teman yang berkenan meminta videonya bisa menghubungi saya. Ya, lanjut. Selanjutnya itu ada alternatif kombinasi proses manufaktur blok mesin. Alternatif ini nanti akan saya tampilkan dengan tabel pada slide berikutnya. Itu alternatif pertama yaitu proses die casting. Die casting pada proses manufaktur blok mesin tadi bisa kita ganti menggunakan mesin CNC seluruhnya. Jadi kita tidak perlu menggunakan pengecoran logam karena akan memakan waktu yang lebih lama daripada kita menggunakan mesin CNC seutuhnya. Yang kedua yaitu alternatif yang kedua, biasanya kepala silinder itu dibuat dari besi tuang. Pada alternatif 2 ini, kelompok kami lebih memilih menggunakan paduan aluminium karena menurut kami lebih murah secara ongkos dan memiliki kemampuan pendinginan yang lebih besar dibanding dengan yang terbuat dengan besi tuang. Selanjutnya yaitu ada alternatif yang ketiga atau silinder line yang umumnya dibuat dengan bahan dasar aluminium. Silinder ini merupakan komponen combustion chamber atau ruang bakar. Jadi silinder line ini harus tahan terhadap temperatur tinggi dan tidak mudah haus. Di sini kelompok kami lebih memilih baja paduan karena menurut kami dapat menahan temperatur yang tinggi dan dapat menahan beban gesek serta gaya yang besar dari piston nantinya. Selanjutnya di sini ada kisaran harga untuk masing-masing proses. Untuk proses die casting itu memakan sekitar di sini US dollar, tapi mungkin menurut kami datanya kurang akurat. Jadi di sini hanya perkiraannya saja. Itu die casting itu memakan biaya untuk alat serta penggunaannya itu sekitar 190.000 US dollar. Itu harga toolnya saja bro ya? Iya Pak, harga toolnya Pak. Ya. Selanjutnya itu ada untuk mesin CNC yang terbagi atas jig, airbore, cutting tools, dan lain-lain. Di sini ada detail harganya. Untuk mesin CNC itu 165.000 dolar. Untuk jig itu ada 45.000 dolar. Cutting toolsnya 1.900, holdernya 4.350. Selanjutnya pada tahap yang selanjutnya itu ada wasing. Wasing tadi memakan kisaran harga yaitu 25.000 dolar. Untuk leg test proses yang terakhir memakan harga sekitar 35.000 dolar. Jadi untuk totalnya itu untuk pengerjaan ini total harganya itu ada 379.700 dolar. Mungkin ini alternatif lain yang kami gambarkan dalam presentasi kali ini. Jadi pada subkomponen cylinder head, di mana tadi seperti alternatif 1 menggunakan besi tuang. Jadi di alternatif kedua kami lebih memilih menggunakan mesin CNC seutuhnya dengan bahan dasar material. Di mana setelah kami lakukan analisa kami mendapatkan untuk proses pembuatan silinder head ini kami lebih memilih aluminium dengan bahan dasar aluminium dengan pengerjaan CNC karena nilai penilaian akhirnya lebih tinggi daripada yang berbahan dasar besi tuang dengan pengerjaan die casting. Yang untuk alternatif yang kedua yaitu silinder line, itu pada pengerjaan turning atau boring, kami lebih memilih boring karena analisis akhirnya penilaiannya lebih tinggi yang boring. Dan seterusnya untuk water jacket, kami lebih memilih menggunakan proses drilling dengan bahan dasar aluminium. Dengan penilaian seperti yang syarat-syarat yang seperti yang ditunjukkan. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan kelompok kami. Apakah ada komentar dari Bapak atau dari teman-teman? Oke, baik ya. Jadi ini jauh lebih bagus dari kelompok pertama tadi. Komentar dari saya ya. Karena udah agak lebih detail dan juga ringkas. PowerPoint-nya juga tampilannya bagus ya. Daripada
tulisan-tulisan aja itu seperti yang pertama tadi itu yang ditampilkan itu kayaknya laporan itu. PowerPoint itu bukan seperti itu gitu. PowerPoint itu memang poin-poin yang punya power gitu. Itu namanya PowerPoint. Ya kan? Seperti itu. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya, itu pertanyaan dari peserta kuliah lain kepada kelompok 2. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Siapa namanya tadi? Adam Berta ya? Ya, Pak. Ya. Silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, Pak. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Adam Berta Anugrah. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu dari segi manufaktur dan materialnya, di mana letak perbedaan antara blok mesin 4 silinder dan blok mesin 2 silinder. Mungkin itu dari pertanyaan dari saya. Sudah? Berikutnya penanya kedua, kita kumpulkan aja orang bertanya dulu, nanti dijawab oleh kelompok 2. Silakan siapa? Tidak ada yang bertanya? Dari sekian nih, dari 16 orang nih, masa tidak ada yang bertanya nih? Berikutnya. Dari 16 orang yang hadir ya. Dari 14 orang. Gitu. Yang 2 orang kan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dila. Kenalkan Pak, nama saya Abdillah. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, untuk alternatif tadi kan pada proses CNC menggunakan material aluminium. Apakah di sini ada spesifikasi untuk material aluminiumnya ada? Soalnya kan aluminium ada juga yang kurang kuat untuk digunakan proses CNC. Jadi itu pertanyaannya dah. Kasih dah. Oke, yang ketiga, silakan. Fauzan mau tanya, Pak. Ya, silakan Fauzan. Perkenalkan, nama saya Fauzan Erlangga, BP 1710911005. Saya bertanya kepada kelompok 2, yaitu pada blok engine 4 silinder ini, teknik pembuatannya yaitu dengan teknik pengecoran logam. Yang saya tanyakan, apakah tidak bisa blok engine tersebut dibuat dengan cara penempaan seperti cara pembuatan rangka mobil pada presentasi sebelumnya? Mungkin itu, Pak. Ya. Oke, cukup 3 aja. Silakan dijawab kelompok 2. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 1 tadi. Apa perbedaan blok mesin 4 silinder dengan 2 silinder? Jadi perbedaannya itu bisa saya tunjukkan melalui gambar. Kalau blok mesin yang 4 silinder itu ada 4 lubang silinder seperti yang pada gambar. Sedangkan untuk yang 2 itu hanya memiliki 2 silinder. Biasanya yang 4 silinder ini digunakan pada mesin mobil. Kalau berdasarkan di sini. Jadi kalau 4 silinder itu ada 4 piston atau 4 torak yang bekerja nantinya. Sedangkan pada 2 silinder hanya 2 torak. Dari segi kemampuan gimana? Dari segi kemampuan yang 4 silinder lebih efektif, Pak. Atau lebih besar tenaganya, Pak. Berarti CC-nya lebih besar ya? Ya, lebih besar tenaga yang dihasilkan. Ya. Jadi itu bedanya. 2 silinder berarti CC-nya kecil biasanya daripada sepeda motor itu ya. CC yang kecil. Kalau yang 4 silinder atau lebih, kadang ada 6, ya mesin kapal sampai 12 silinder itu. Ya kan? Kalau truk tuh rata-rata 6. Ada yang 8 silinder. Kalau primover tuh truk yang besar CC-nya tuh sampai 8 silinder itu mobilnya. Oke, cukup mungkin jawabannya. Tanya yang kedua. Tapi siapa yang jawab tadi? Vicky, Pak. Vicky ya. Tanya yang kedua.
Baik, saya Fikar. Coba untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Mungkin pertanyaan nomor 2, apakah spesifikasi atau jenis-jenis aluminium yang digunakan? Mungkin kami tidak berpatokan kepada jenis-jenis aluminium yang digunakan, tapi di sini kami menggunakan aluminium dengan campuran besi untuk pengganti proses atau bahan besi tuang. Mungkin kami menggunakan aluminium dengan campuran besi. Mungkin Kenapa? Alasannya kenapa? mungkin itu alasannya supaya Nah, lebih alasannya diganti kenapa? supaya jadi aluminium itu mempunyai pendingan yang lebih besar dibandingkan besi tuang, Pak. Jadi untuk blok mesin ini kan sering bergesekan dan sering panas dalam proses pengerjaannya, Pak. Jadi diganti dengan aluminium, Pak, supaya Panasnya mudah keluar. ya, Pak, mudah Terus keluar dan cepat dingin, Pak. pertanyaan berikutnya tadi ada dari segi kekuatan gimana? Karena aluminium kalau dibandingkan dengan besi cor atau baja cor dia lebih lemah gitu. Ya, Pak, mungkin Ya. di situ juga kami mencampurkan aluminium dengan logam besi, Pak. Berarti Jadi digunakan aluminium paduan itu. ya, Pak, aluminium paduan dengan baja, Pak. Terus yang tadi yang terakhir pertanyaannya kalau dibanding aluminium dengan baja atau besi cor, kalau di mesin CNC gimana? Kan itu pertanyaan tadi. Mungkin pertanyaan nomor 3 bisa diulang, Pak dan teman-teman. Jadi Dila tadi pertanyaan kan itu yang ketiga tadi ya. Kalau dia di CNC nanti aluminium dengan nano itu gimana? Kan kita tahu bahwa kalau di CNC itu harus kuat tadi katanya pertanyaannya. Ya, iya Pak, itu maksud pertanyaannya tadi dah. Ya. Oke, saya jawab. Pertanyaan nomor 3. Tadi pertanyaan nomor 3, apakah blok mesin ini tidak bisa dibuat dengan cara penempaan seperti pada rangka mobil? Kalau menurut saya blok mesin ini tidak bisa. Mungkin kalau bisa akan sulit sekali karena dapat kita lihat pada gambar blok mesin ini memiliki bentuk yang sangat kompleks. Jadi jika tidak menggunakan cetakan atau die casting, kita memilih alternatif lain dengan menggunakan mesin CNC. Mungkin begitu jawaban saya. Oke, jawabannya ya betul itu. Jadi karena blok silinder ini bentuknya kompleks ya, sedangkan tempa itu kita tahu adalah kita mendeformasi material solid ya. Ya, dengan beban yang cukup besar, tentu butuhkan cetakan yang besar juga itu, ketahanan yang besar juga itu. Jadi kayaknya sangat tidak mungkin itu ditempa, ya kan? Ya, jadi sangat tidak mungkin ditempa. Benar jawabannya. Ya kalau ditempa bisa juga ditempa ya, tapi ya itu konsekuensinya tadi biayanya besar itu. Ya, itu jawabannya benar itu. Kemudian kalau alasannya tadi apa? Di CNC ya. Sebelumnya apa? Die casting ya? Umumnya itu dilakukan die casting, Pak. Tapi ya. Alternatif kami lebih memilih menggunakan mesin CNC. Di CNC ini maksudnya gimana? Maksudnya itu blok mesinnya itu berbentuk aluminium yang utuh, Pak. Nanti baru di pekerjaan mesin CNC itu ada drilling dan kombinasi lainnya, Pak. Sehingga bentuk seperti coba Anda hitung tadi. Anda di sana tadi membuat yang dengan alternatif di CNC dengan yang di die casting itu biayanya lebih murah yang CNC. Saya kira itu tidak, malah lebih mahal saya kira. Biayanya itu beda sedikit, Pak. Lebih mahal CNC, namun waktu
waktunya itu Pak, di waktu menang banyak yang CNC Pak. Oh gitu Karena ya. pada die casting itu kita harus menunggu logamnya kering dulu, dilakukan pendinginan dan segala macam. Ada proses washing juga, tadi ada proses trimming juga yang dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu yang lebih banyak daripada kita menggunakan alternatif yang CNC Pak. Oh menangnya di situ ya, di Iya, segi waktu produksi ya, sehingga secara total biayanya lebih murah dengan ya, CNC. biayanya lebih mudah dengan menggunakan mesin CNC. Tapi dari segi material dia lebih mahal ya, karena banyak material yang dibuang gitu. Ya, Ya, oke. Baik, masih ada waktu 6 menit lagi. Silakan yang lain. Sampai 11.10 nih. Sekarang 11.04. Enggak ada? Pak, izin bertanya Pak. Ah ya, silakan. Siapa nih? Sandi Ramawan Pak. Sandi. Silakan. Saya ingin bertanya ke kelompok 2 Pak. Dari Ya. segi kekuatan, berdasarkan dari casting dan CNC itu dah, yang mana yang lebih kuat dah dari segi kekuatannya dah? Mungkin hanya itu pertanyaan saya Pak. Ya, jawab. Silakan jawab. Mungkin saya mencoba menjawab Pak. Miftahul Ifkar ya. Pak. Mungkin saya akan mencoba menjawab. Mungkin kalau menurut saya pada proses CNC atau di casting yang mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat itu CNC karena semua pekerjaan dilakukan dengan robot atau mesin. Jadi tingkat ketelitian dan tingkat keakurasiannya lebih tinggi. Mungkin itu kalau menurut saya Pak dan teman-teman. Karena tambahan dari teman saya Vicky Pak. Ya. Silakan Vicky. Ada tambahan? Bisa diulangi pertanyaannya Pak? Mana tadi katanya lebih kuat yang dengan die casting dibanding dengan yang dibuat dengan CNC. Betul kan? Kalau yang Betul itu pertanyaan Iya. Sandi? Iya Pak. Ya. yang kuat ya Pak. Kalau yang kuat itu Maksudnya biasanya produknya yang kuat mana? Produk hasil die casting atau produk hasil CNC gitu? Kalau berdasarkan teori harusnya lebih kuat yang die casting Pak, karena menggunakan besi paduan. Karena pada proses CNC tadi menggunakan aluminium. Namun pada produknya, pada hasil akhirnya, kami bisa mengatakan lebih bagus atau lebih kuat yang aluminium, karena pada proses die casting tadi itu ada proses trimming, pemotongan, proses washing. Jadi yang mana pengerjaannya itu secara manual atau yang ngerjain itu manusia, jadi kurang teliti dan mungkin ada detail-detail yang tidak bisa disamakan dengan detail yang dihasilkan oleh mesin CNC. Oke ya, tadi Anda tidak membedakan dari materialnya ya? Atau material yang diproses sama materialnya? Kalau sama materialnya diproses, ya, kalau sama dengan material yang diproses, memang jauh lebih kuat yang di die casting gitu, dibanding dengan yang CNC gitu, dari segi kekuatan. Iya Pak, kalau kuat memang lebih kuat yang pada yang die casting Pak. Iya. Kalau material yang sama ya digunakan ya. Iya. Tapi kalau yang di CNC itu baja atau besi cor ya tentu kuat baja atau besi cor. Tapi kalau materialnya sama, ya saya kira kuat yang di die casting gitu, dibanding dengan menggunakan machining semuanya gitu. Kan maksudnya dengan CNC ini machining semua kan prosesnya? Iya Pak, di machining semua. Ya, jadi itu lebih kuat yang di die casting.
Jadi untuk mendapatkan ketelitian baru nanti di machining gitu. Ya kan? Gitu. Oke, saya kira cukup mungkin ya. Waktu tinggal 2 menit akan saya ulas mengenai tugas ini. Di pertama ini karena 2 kelompok nih, yang pertama ini tampil, untuk kelompok berikutnya ya seperti yang kelompok 2 inilah minimal atau lebih baik dari ini. Jadi presentasi itu bukan apa yang dibuat di laporan itu. Di laporan enggak apa-apa kamu detail menjelaskan, ya enggak. Memang harus begitu kalau di laporan kan. Dan terarah mulai dari apa ibarat segitiga terbalik lah. Mulai dari yang ceritanya lebar dulu kan sampai yang kecil, itu kalau di laporan. Tapi kalau di presentasi ini ya kita langsung poin-poinnya saja. Apa yang saya sebutkan dari 7 poin tugas kamu itu langsung aja. Nah, kelompok 2 udah melakukan tadi, dia langsung ke malah 6 dia buat lagi, dia ringkas lagi, dia potong lagi 1. Apa yang dipotong gitu? 6 pembahasan kamu buat kan, kelompok 2 kan? Nah, jadi bukan dipotong Pak, jadi digabungin Pak. Oh, digabung, ada salah satu poin digabungin ya. Ya. Poin yang kedua digabung Pak. Oh ya. Fungsi dan jenis pengerjaannya itu Pak. Oh ya. Oke. Jadi itu langsung ke situ aja, enggak usah bercerita definisi semuanya kita udah tahu definisi itu apa itu rolling, apa itu casting, apa itu semuanya udah tahu semua. Jadi enggak perlu kamu ceritakan lagi. Ya. Kemudian prinsip kerja itu ringkas saja. Prinsip kerja seperti ini, enggak usah pula detail menerangkan bahwa motor bakar itu seperti ini, di sini ada 4 langkah semua itu enggak perlu karena bukan bahasan kita sekarang itu. 4 langkah 2 langkah itu bukan bahasan kita itu. Bagaimana kerja piston itu bukan bahasan kita sekarang itu. Bahasan kita sekarang proses pembuatan blok mesin itu ya. 4 silinder itu. Jadi yang lain-lain itu tidak perlu kita ceritakan itu. Tapi untuk ditampilkan dalam gambar tidak apa-apa itu. Bahwa di sini letaknya seperti yang tampil tadi, bahwa dalam blok mesin ini nanti terletak komponen ini, itu tidak apa-apa. Tapi tidak dibahas itu. Ya seperti ini langkah-langkah prinsip kerjanya. Nah, ini bagaimana kerja 4 silinder intake stroke komponen itu tidak perlu cerita itu. Jadi seperti itu. Dan kedua yaitu mengenai presentasi. Jadi kedua jangan main di sini. Jadi, ini yang kelompok 2 udah cukup mulai tadi ya. Jadi jangan main estimasi atau perkiraan. Jadi carilah berusahalah cari contoh yang udah ada dilakukan orang. Kalau enggak ada contohnya kita hitung sendiri gitu. Seperti yang ditampilkan tabel-tabel tadi waktu pemesinan sekian untuk komponen ini kan. Prosesnya apa, tool yang dipakai apa, itu kan cara kelompok 2 tadi dicarinya informasi tentang itu. Kalau tidak dapat ya kita cari, kita hitung sendiri. Cara seperti ini boleh juga itu. Kalau ada contohnya informasi penghitungan proses itu ya dari contoh yang lain apa-apa juga itu. Nah, kalau tidak ada ya kamu hitung. Misalnya dijabarkan tadi prosesnya rolling. Rolling bagian blok silinder ya apa-apa aja yang di rolling itu. Nanti kerjanya apa digunakan, berapa biayanya. Itu ya dihitung sendiri namanya kan. Boleh juga seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, tinggal kamu nanti cerita di PowerPoint-nya disampaikan poin-poin saja dan bercerita sudah. Jadi namanya presentasi ini kalau kita menggunakan PowerPoint ya itu kita tampilkan poin-poinnya lalu bercerita itu. Bukan cerita itu ditulis itu. Kalau cerita itu ditulis ya tinggal baca itu lama jadi. Orang nggak fokus jadi. Orang saling membaca apa yang kamu bilang, yang kamu baca juga mengganggu jadinya. Tapi kalau poinnya itu ditampilkan, kamu bercerita itu tidak apa-apa itu. Jadi seperti itu. Oke, besoknya kemarin katanya untuk hari Kamis ada yang bentrok itu. Berapa orang itu? Hari Kamis yang bentrok itu. Yang Dila tahu itu Pak. Ya. Dila sama Velia Pak. Kelompok 8 juga Pak. Kelompok 8 ya juga. Ya. Oh, banyak ya. Kelompok 6 juga Pak. Ya.
Jadi kita geser aja malam gimana ya? Jam 8 setelah Isya. Kan nggak mungkin bentrok lagi itu kan. Ya, enggak? Ya, Pak. Ya, kita tukar aja yang khusus Kamis besok. Kamis berikutnya kan udah minggu tenang. Saya rasa bisa tuh jam 4. Ya, enggak? Atau masih ada kuliah yang minggu tenang tuh besok. Saya kira mungkin masih ada ya. Masih ada sepertinya, Pak. Ya, jadi anu aja lah, jam 8 juga lah nanti. Jam 8 malam itu. Ya, Pak. Baik, itu saja ya. Jadi waktu udah 11.10 lewat. Kalau ada yang bertanya lagi silakan mengenai hal yang lain terkait dengan kuliah kita ini. Silakan. Ada? Jadi saya harapkan untuk prestasi berikutnya jauh lebih baik lagi. Sehingga laporannya juga lebih bagus ya. Ya, namanya kita ini adalah tahap sebenarnya ini udah adik tugas akhir sebenarnya ini. Dia nih sebenarnya. Ya kan? Kalau Anda buat lebih detail ya tapi namanya kita kuliah jadi tentu kita harus perlu waktu cepat, lebih cepat itu ya. Kalau kuliah sebenarnya atau seperti saya dulu waktu kuliah ini ya seperti udah mengerjakan tugas akhir dulu karena apa oleh dosennya dulu ya saya salah juga seharusnya dari awal saya kasih tugas seperti ini itu kan supaya nanti waktu berlangsung gitu dengan berlangsung waktu nanti bisa dikerjakan lebih sempurna gitu. Kalau saya dulu kuliah ini memang ya dari awal oleh dosennya udah dikasih tugas itu. Jadi start semester awal itu udah mulai cari gitu. Dan memang bahasanya memang detail gitu. Ya kalau prosesnya memang digunakan proses pemesinan misalnya, memang hitung-hitungan proses pemesinan dilakukan semuanya. Mulai dari urutan proses, langkah proses semuanya dilakukan. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya? Silakan. Nah, ada kita tutup acara ini atau kuliah ini ya. Gimana? Ada? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya. Tolong nih ditampilkan videonya. Saya akan print screen nih siapa yang hadir ya. Wajahnya. Absen sudah diisi tadi kan di LAN. Ya, ini saya seperti di kelas ya. Akhir kuliah biasanya kan sekali-sekali cek yang hadir kan. Jangan-jangan nanti dia videonya aja yang dia Zoom-nya aja yang ditampilkan orangnya ada gitu. Ya, saya perkirakan siap ya. Ya, oke, udah. Oke, baik. Kita akhiri kuliah ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pak, absen di e-learn sudah bisa, Pak? Udah saya buat tadi. Nggak diisi. Dia waktunya sampai 11.10 tadi isinya waktunya. Tadi Bapak Hasan lihat bentar nih Pak, udah tutup Pak. Oh iya, udah ngisi, lewat Pak. waktunya deh. Hah? Belum ngisi, Pak. Ya belum ngisi Pak. Oh, semuanya nak ngisi? Karena di kelasnya Pak. Saya belum, Pak. Oh, seharusnya tadi dibukanya udah mulai jam 9 sampai jam 11 tadi. Oke, berdasarkan foto tadi saya isikan aja nanti di absen. Iya Pak. Ya, untuk Wah, berikutnya makasih, Pak. harus diisi ya, termasuk nanti kuliah tambahan yang hari Kamis itu juga saya buatkan di LAN nanti absennya. Iya Pak. Biasanya sebelum kuliah udah mulai masuk gitu di LAN-nya. Misalnya kuliah kita kan 9.20 ya.
Nah, saya buat itu biasanya jam 9 sampai jam 11 itu. Buatnya. Udah mulai jam 9 itu udah bisa masuk gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya itu saja ya.